Itu kan seperti itu, biasanya ada yang begitu. Nah, hadis ini, wujud hadisnya ada dalam apa namanya, kalau saya tidak salah ingat ya, dalam Mu'jam Kabirnya Al-Imam At-Tabrani ya. Tapi redaksinya tidak dengan meninju, tapi seperti kalajin, seperti orang yang mengadon roti. Itu dipahami oleh para ulama berbeda-beda. Ada yang mengadon roti itu dengan meninju, ada yang mengadon roti dengan begini. Begitu. Ya kalau Bapak ngadon roti gimana biasanya, Pak? Nah, ya kalau itu nggak boleh, masa pakai cucuk begini kan, nggak boleh. Ya. Kalau ada meninju, saya pernah lihat orang ngadon roti ditunjuk-tunjuk begitu, Pak. Iya pernah saya. Ya. Maka wajar kalau kemudian terjadi perbedaan pendapat. Yang salah, yang tidak wajar itu mengklaim bahwa dia yang paling benar sementara yang lain keliru. Begitu. Oke, sabdabnya karena mereka tidak mendengarkan hadis. Wa minha, dan sebagian lagi adalah annahu qad yunqilu atau qad yunqalu fihi nasan ahaduhuma bitahlil wal akhar bitahrim fayablughu ta'ifatun minhum ahadun nasaini dunal akhar fayatamassakuna bima balaghahum aw yablughu an-nasani ma'an man la yablughu tarikh fayaqifu li'adami ma'rifati bin nasih wal mansukh. Terkadang ada dua nas terkait masalah itu, halal dan haramnya. Ada dua nas menjelaskan halal dan haramnya. Yang satu perkara mengatakan halal, satu hadis mengatakan halal, yang satu lagi mengatakan haram. Kemudian sampailah kepada satu kelompok tersebut salah satu dari nas tersebut. Misalnya yang sampai adalah yang halal, yang haram tidak sampai, maka dia berfatwa dengan yang haram. Satu lagi sampai kepadanya perkara yang halal, maka yang halal kemudian diambil, sementara dia tidak memakai yang haram karena nggak sampai hadisnya. Seperti itu. Atau dia mengetahui dua-duanya hadis tersebut, hanya tidak tahu tarikh, nggak tahu sejarah, mana yang turun dulu, mana yang turun belakangan. Contohnya ada dua hadis. Yang pertama, Nabi bersabda, al-hajim wal mahjum, aftarul hajim wal mahjum, batal puasanya orang yang berbekam dan dibekam, batal puasanya. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tapi ada hadis lain yang sahih juga riwayat Imam Bukhari juga. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim muhrim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan puasa dan ihram. Yang satu mengatakan batal, yang satu mengatakan malah Nabi berbekam. Ya. Bagaimana memperlakukan hadis ini? Nas dua-duanya ada. Faktualnya para ulama memang berbeda pendapat. Dalam mazhab Hambali berbekam itu batal. Sesuai dengan hadis aftarul hajim wal mahjum. Orang yang berbekam dan dibekam batal dua-duanya. Itu dipegang secara zahirnya. Mazhab Syafi'i mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena sesuai dengan perbuatan Nabi. Nabi pernah berbekam dalam keadaan puasa. Mazhab Syafi'i mendasarinya bahwa hadis yang mengatakan batal itu sudah diganti oleh hadis yang mengatakan tidak batal. Terjadi nasih dan mansuh. Yang semacam ini contohnya banyak kalau di dalam masalah fikih. Yang asalnya halal kemudian jadi haram, yang asalnya haram jadi halal. Itu bukan pelin-pelan, tetapi sesuai dengan perkembangan ilmu mereka. Itu bukan pelin-pelan loh. Di dalam ilmu fikih itu para ulama berbeda atau berubah fatwanya boleh. Wong berubah alasan aja boleh untuk berubah fatwa. Karena kan gini Pak, apakah hukum itu bisa dirubah? Bisa. Hukum itu bisa dirubah. Ya. Taghayyurul hukmi bitaghayyuriz zaman wal makan. Perubahan hukum itu bisa terjadi karena perubahan waktu, zaman, wal makan dan tempat. Hukum itu berubah. Kalau elatnya tidak ada, maka hukum tersebut itu gugur. Contoh, kepiting. Kepiting, menurut Bapak itu halal apa haram? Karena doyan. Ya.
Ada yang mengatakan haram nggak? Ada. Ulama berbeda pendapat terkait masalah kepiting. Kita lihat alasan orang ulama yang mengharamkan. Imam Harumain misalnya mengharamkan. Apa alasannya? Karena dianggap hewan yang hidup di dua alam, maka dianggap haram. Tapi Majelis Ulama Indonesia melakukan penelitian mendalam terkait masalah kepiting dengan menghadirkan seorang profesor ahli kepiting. Kata profesor itu, kepiting bukan hidup di dua alam, Pak. Kepiting itu dia sanggup hidup di darat selagi kantong air yang di dalam cangkangnya masih ada. Kantong air itu yang menjadikan kondisi badannya lembab. Itulah kenapa dia bisa hidup 2 hari, 3 hari di darat. Itu karena kantong air tersebut. Kalau kantong air ini habis, dia mati, Pak. Ya kayak kita kalau nyelam ke lautan pakai oksigen, kalau oksigennya masih ada, kita hidup. Tapi kalau habis, ya mati kita di situ. Apakah ada yang mengatakan manusia hidup di dua alam? Nggak ada. Makanya Majelis Ulama memberikan keputusan kepiting halal, mengikuti pendapat ulama yang menghalalkan. Ya itu salah satunya. Ada elat, ada alasan. Dan bisa berubah hukum itu. Dulu Muhammadiyah itu mengharamkan masang foto Kiai Haji Ahmad Dahlan. Foto-foto haram, ini semuanya diharam, mukanya ditempelkan. Kemudian dipelajari elat keharamannya apa? Oh, karena pengkultusan dan sebagainya. Kalau elat ini hilang, maka keharamannya jadi hilang. Contoh lagi, bantalon atau celana panjang. Ulama sebelum kemerdekaan mengharamkan orang untuk pakai celana panjang, haram. Karena alasannya tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Zaman sekarang orang muslim soleh banyak yang pakai celana panjang, berarti pakai celana panjang sudah boleh, sebab alasan serupa dengan orang kafir itu tidak ada. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, satu lagi poin, sudah masuk syuruk ya? Hah? 5 menit lagi. Ya sampai syuruk lah ya. Wa minha ma laysa fi nasun sarih wa innama yu'khadhu min umumin aw mafhumin aw qiyasin fatahtalifu afhamul ulama fi hadza katsiran. Sesuatu yang tidak ada nas yang sarih, maka para ulama mengambil keumuman, kepahaman dan kias. Dari situlah terjadi perbedaan pendapat yang banyak di kalangan ulama. Tadi hukum rokok ya jelas itu tidak ada nas sarihnya. Ya, maka mereka mengambil keumumannya. Oh, medorot. Oh, merusak, tahlik. Lah, batasannya apa? Para ulama kemudian berbeda pendapat terkait masalah itu. Jadi tidak ada nas yang secara khusus, maka kemudian mereka beristihad tentang sesuatu hal yang beda-beda. Contoh lagi, kita banyakin contoh supaya kita itu tidak merasa, saya yang paling benar, yang lain keliru, itu yang saya tidak suka. Karena faktualnya itu bukan perkara qot'i. Kalau perkara qot'i nggak boleh, harus satu. Tapi kalau perkara sifatnya dhonniyu dalalah, ya boleh dong. Mau istihad kepala manusia itu beda-beda. Jangankan yang beda madrasah, satu madrasah saja. Satu madrasah itu satu guru. Itu pendapatnya bisa beda-beda. Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli pendapatnya beda-beda. Ibnu Qayyim dengan Imam Dhahabi bisa beda pendapat. Padahal satu guru, satu madrasah. Ya, jangan satu lulusan kampus bisa beda. Itu kenapa? Karena cara pandang dia terhadap persoalan yang ada di masyarakat. Apa contohnya lagi kira-kira? Yang dia tidak ada nas sharih. Perayaan Maulid. Saya agak sedikit nyinggung-nyinggung kayak gini tuh biar Bapak wise orangnya. Perayaan Maulid atau Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nasnya tidak ada yang sharih, baik yang memerintah maupun yang melarang. Dalil kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar itu dalil umum. Dalil umum yang bisa dipakai untuk perkara apa saja. Karena kemudian tidak ada nas yang sharih, inilah para ulama kemudian berijtihad, mengerahkan ijtihadnya sampai kemudian terbelah menjadi dua kubu. Ada yang memperbolehkan, ada yang mengharamkan. Yang memperbolehkan menganggap ini bukan perkara ibadah. Ini bukan ibadah kok, ini tradisi. Ya tergantung kontennya. Kalau kontennya joget-jogetan, ya sholawat koplo, nyawer, kemudian sesuatu yang maksiat, ya haram.
Nah, ini mengatakan apapun kontennya, mau pengajian kayak mau santunan, kalau dalam rangka maulid maka hukumnya haram. Ya, seperti itu. Karena tidak ada nas sharih menjelaskan masalah itu. Ijtihad berlaku. Ada yang wais santai, ya udahlah, boleh. Ya, tapi kontennya harus sesuai dengan alur syariat. Itu madhabnya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu memperbolehkan maulid dengan alasan ia adat, tapi yang penting kontennya itu baik. Ada yang mengharamkan maulid haram mutlak, tidak boleh ada. Itu madhabnya Salafi. Ada yang kemudian boleh mau kontennya apa saja. Itu madhabnya orang geblek. Ya, jadi harus dimengerti. Iya, karena ini perkara-perkara yang memang tidak ada nas sharih di sana, nas yang menjelaskan bahwa itu haram, itu halal, itu tidak ada. Kecuali sehingga para ulama menggunakan dalil umum, keumuman lafadznya begini, redaksinya begini. Itu dalil umum. Tidak ada dalil khususnya. Makanya Ibnu Taimiyah, setahu saya, beliau pernah mengatakan, nafyus tihbabi bi syai'in li adami dalil muayyan min ghairi ta'ammuli baqiyatil adillah khata'un azim. Mengatakan tidak sunnahnya sesuatu karena tidak ada dalil secara khususnya tanpa memperhatikan dalil-dalil umum yang ada, maka itu kesalahan yang nyata, kesalahan fatal. Nah, ini yang harus kemudian kita gali. Itu tugas ulama. Makanya kalau ada perkara-perkara kok ini Anda yang mengharamkan, dalilnya mana misalnya, kemudian dia keluarkan dalil umum, ya berarti itu ijtihadiyah. Perkara-perkara yang kita bisa berdebat di sana, perkara-perkara yang kita itu bisa adu argumen di sana. Tidak boleh ada, wes pokoknya ini harus begini. Nah, itu tidak boleh. Ya, sebab itu adalah ranah ijtihadiyah. Ada Pak, saya kasih contoh. Dalilnya sahih, soreh, sahih, sorih dalilnya, tetapi tidak dipakai oleh sebagian ulama. Apa contohnya? Di dalam hadis ada yang berbunyi gini, man mata wa alaihi syiyam shoma anhu waliyuhu, rawahu Muslim. Siapapun orangnya yang mati, dia dalam keadaan meninggalkan puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Sebagian ulama memakai hadis ini langsung diamal. Kalau ada kita, saudara kita, bapak kita meninggalkan puasa, kita boleh ganti mengkodok puasanya berdasarkan hadis sahih ini. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, untuk puasa Ramadan tidak boleh. Bolehnya puasa nadar. Lu kok bisa Anda menyelisih sunnah? Tidak menyelisih sunnah, saudara, karena ada hadis lain dari Ibnu Abbas yang mengatakan la yasumu ahadun li ahadin. Tidak boleh ada seseorang itu puasa untuk saudaranya. Nggak boleh. Itu mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Beliau mengatakan ada orang meninggal dalam keadaan dia meninggalkan puasa Ramadan, ya mati, maka berlakukan fidyah saja, tidak boleh puasa, kata Imam Ahmad. Tidak boleh dipuasai. Lalu, tapi kalau jumhur ulama hadis mengatakan puasai, wong hadisnya jelas kok, praktekkan. Nah, ini yang saya sebut tadi, bahwa ketika mengamalkan, memutuskan suatu pendapat, mereka itu selalu berpikir luas, melihat ada nggak hadis yang menghalanginya, ada yang nggak hadis yang menafsirkannya, seperti itu. Sehingga konklusi hukumnya berbeda, bukan karena mereka menyelisih Nabi, tetapi mengamalkan dua hadis Nabi sekaligus di dalam satu pendapat. Wallahu taala alam bishawab. Silahkan kalau ada muskil. Silahkan. Bapak itu dulu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya Pak, yang kan buaya itu halal Pak ya? Bagi mazhab Hambali jangan. Ya, cuma ada yang terus dibilang kalau buaya halal tapi biawak Pak halal gitu. Biawak nggak halal, kenapa gitu? Nah, itu kedua yang masalah batal gitu Pak. Ada dua pendapat Pak. Kalau kita habis ambil wudhu, senggol sama istri, katanya batal. Terus ada juga yang bilang nggak batal karena kita udah ini. Nah, itu gimana Pak? Baik. Timsah atau buaya, ya, dia dihukumi halal oleh mazhab Hambali
Ya karena memang dianggap hewan yang hidup di dalam air gitu. Kemudian apakah bisa dikiaskan kepada biawak? Tidak bisa, karena biawak hidupnya di darat. Ya, tidak bisa. Yang mirip dengan biawak itu justru dob. Dob itu kadal gurun, kadrun. Ya, kadal gurun ya. Tetapi biawak dengan dob juga berbeda. Kadal gurun itu halal, Pak. Rasulullah pernah menetapkan kehalalannya ketika para sahabat makan dob, lalu Rasul dihidangkan, beliau nggak mau. Sementara sahabat lain makan, Rasul tidak menegur, itu berarti halal. Ya, kalau haram pasti ditegur. Hanya Rasul jijik karena tidak, itu bukan makanan kaumnya. Nah, dob halal jelas berdasarkan hadis. Cuman biawak itu bukan dob, makannya beda. Kalau kadrun itu makan rumput sama semut-semut kecil. Kalau biawak itu tikus diembat dan sebagainya. Ya, itu yang jelas ada di mazhab Hambali. Ya, apa namanya? Itu argumentasinya. Kalau masalah menyentuh perempuan pada saat dia berwudu, selesai wudu menyentuh istri, apakah batal atau tidak? Nah, itu memang debatable. Alasannya kenapa? Mereka berbeda di dalam memahami nas. Kata aula mastumun nisa, lamasa itu makna aslinya adalah menyentuh. Berarti kalau dimaknai asli atau menyentuh perempuan